Selamat datang di Kamar Teknik Channel. Kali ini saya akan membahas kursus gratis daripada program Microsoft Word, mulai dari nol sampai nantinya bisa dan mahir dalam menjalankan program Microsoft Word. Oke, kita simak. Nanti bisa ditanyakan di kolom komentar ketika kurang paham. Dalam bahasan kali ini adalah merupakan kursus gratis Microsoft Word dari nol sampai mahir. Microsoft Word itu mulai dari versi 2007, 2010, 2013 dan bahkan sekarang ada yang terbaru, kurang lebih isinya hampir sama. Yakni nanti kita akan membahas yang pertama mengenai, bukan pengenalan ini, pengertian Microsoft Word. Kemudian yang kedua pengoperasian Microsoft Word. Kemudian mengenal daripada Microsoft Word. Microsoft Word disingkat MS Word, biasanya begitu. Yang pertama tentang tampilan daripada Microsoft Word. Kemudian membuka dokumen baru, menyimpan, menutup, membuka dokumen yang telah disimpan. Dan yang keempat adalah mengedit teks, mengatur paragraf, break, membuat kolom, membuat tabel, membuat word art, membuat drop cap, menyisipkan gambar, dan sampai terakhir mencetak hasil kerja dalam Microsoft Word. Dari 12 bahasan ini sudah meliputi atau sudah mencakup semua isi daripada Microsoft Word itu sendiri. Ketika kita sudah memahami ini semua, pastilah kita yang mempelajari Microsoft Word akan mudah dalam mengerjakan atau melaksanakan tugas atau mengetik atau membuat apalah untuk dokumen-dokumen di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, langsung saja Microsoft Word. Pembahasan pertama, Microsoft Word adalah sebuah program yang dimiliki oleh perusahaan Microsoft yang tujuannya adalah digunakan untuk pengetikan. Word itu adalah pengetikan. Nanti ada lagi yang namanya Excel, Publisher, PowerPoint, dan lain sebagainya. Yang kita bahas adalah Microsoft Word, yaitu sebuah program yang digunakan untuk sebuah pengetikan. Kemudian tentang mengoperasikan Microsoft Word. Mengoperasikan Microsoft Word itu sendiri, satu, bagaimana cara kita membuka Microsoft Word. Cara membuka Microsoft Word itu ada dua macam. Yang pertama melalui shortcut. Shortcut ini, yang ini. Shortcut ini bisa dilakukan, sudah ada bahasannya di video saya sebelumnya. Cara membuat shortcut yang saya contohkan pada waktu itu juga Microsoft Word juga. Ini cara membuatnya, kita tinggal klik dua kali, kemudian langsung menuju halaman. Itu cara membuka. Dan cara membuka yang kedua yaitu dengan cara klik start, arahkan mouse ke kiri, pojok kiri bawah, logonya Windows, kita klik, kemudian kita cari Microsoft Office. Kita klik panahnya, cari Microsoft Office. Karena kebetulan saya memakai Word 2007, maka di sini tertulis 2007. Kalau 2010 nanti juga 2010. Kita klik aja. Oke. Ketika tampilannya kok kecil begini, ini bisa diklik ini tanda maksimis atau klik di sini dengan cara klik dua kali, double klik. Nah, sudah besar. Nah, ini adalah tampilan daripada Microsoft Word. Ketika kita ingin membesarkan tampilannya ini, bagaimana caranya? Kita menuju ke bawah kanan. Ini ada zoom in, zoom out.
Nah, untuk membesarkan halaman, atau bisa dilakukan juga dengan tekan tombol CTRL, jangan dilepas tombolnya, kemudian scroll mouse-nya itu digeser ke atas untuk membesarkan, digeser ke bawah untuk mengecilkan. Nah, ini tampilannya. Kemudian pembahasan yang kedua, mengenal tampilan daripada Microsoft Word. Tampilan daripada Microsoft Word ini saya buat tampilannya menjadi latar belakang hitam. Di Microsoft Word itu ada 3 macam, ada yang biru, ada yang putih atau silver, kemudian ada yang hitam. Jadi saya milih yang hitam karena alasan lebih enak, nyaman kita melihat sebuah monitornya. Yang pertama adalah tampilan daripada Microsoft Word itu sendiri. Yang pertama adalah yang namanya title bar. Title bar itu yaitu baris judul. Di sini ini baris judulnya, dokumen 1 Microsoft Word. Ketika nanti dokumen ini sudah tersimpan dengan nama contoh Adi, nanti otomatis di sini Adi tanda penghubung Microsoft Word. Nah, ini adalah title bar, fungsinya digunakan untuk mengetahui nama daripada dokumen yang telah tersimpan. Kemudian yang kedua ada yang namanya menu bar. Menu bar ini mulai home, insert, back setup, reference, mailing, review, dan view. Ini di dalamnya terdapat beberapa tombol-tombol atau perintah-perintah yang bisa kita lakukan. Bisa dipelajari nanti ketika ini sudah selesai, bisa dipelajari dengan sendirinya, dicoba-coba. Intinya jangan takut salah, coba saja. Nggak mungkin salah programnya ini komputer jadi rusak, nggak mungkin. Kalau cuman software bisa diperbaiki cepat dan mudah. Nah, itu namanya menu bar. Dari home, insert, ini sampai view. Ini namanya menu bar. Kemudian yang ketiga yaitu status bar. Status bar itu menunjukkan baris menu yang sedang aktif. Mana status bar itu adalah di bawah. Nah, ini ada pick 1, off 1. Berarti kursornya ini yang kedip-kedip ini, kedip-kedip hitam, ini namanya kursor. Ini berada di halaman 1 dari 1 halaman. Ketika nanti ada 1000 halaman, berarti halaman pick 1 off 1000. Ini adalah status bar. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya work area. Work area yaitu merupakan lembar kerja yang ada di dalamnya Microsoft Word. Nah, kertasnya atau istilahnya kertas. Nah, ini yang putih ini adalah work atau lembar kerja di dalam Microsoft Word. Ini bisa kita tulisi nantinya, dan hasilnya nanti ketika dicetak juga akan sama. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya horizontal scroll. Horizontal scroll, contoh ini ada 1 halaman, kemudian kita buat lagi halaman kedua. Nah, ini namanya scroll horizontal, scroll vertikal. Ini adalah scroll vertikal. Bisa kita klik, jangan dilepas, kita geser ke bawah. Ketika nanti halamannya sampai 100, 200, ini kita tinggal klik, langsung geser ke bawah. Nah, itu fungsi daripada scroll. Kemudian yang horizon di sini tidak tertampil ini. Nanti ketika ada ya di sebelah. Nah, kalau sudah kita besarkan sekali, ini ada yang namanya horizontal, yaitu menyamping kanan kiri. Diklik, jangan dilepas, digeser-geser. Nah, kemudian kalau yang ini vertikal. Oke, kita kecilkan lagi. Yang selanjutnya ada yang namanya toolbar. Toolbar yaitu
baris yang atas ini, mulai dari sini sampai ini namanya toolbar, atau istilahnya kalau di dalam ilmu komputer namanya ribbon. Digunakan untuk mengedit atau melakukan sebuah settingan di Microsoft Word di suatu pekerjaan teks itu sendiri. Kemudian ada yang namanya ruler, garis. Ada yang horizon, ada yang vertikal. Ini menunjukkan senti, kalau kita merubah ke senti, kalau ini aslinya ini bawaannya adalah in atau inci. Kemudian ada yang lagi yang namanya ini first line indent. Ini nanti ada fungsinya masing-masing. Yang kecil sendiri atas ini first line indent. Kemudian yang bawahnya lagi left indent. Bawahnya lagi hanging indent, yang bawah sendiri kotak ini left indent. Ini fungsinya nanti ada sendiri, yaitu digunakan untuk membuat suatu paragraf atau alinea. Oke, lanjut pembahasan yang ke selanjutnya. Tampilan sudah, sekarang cara membuka dokumen baru atau membuat dokumen baru. Kalau masih nol begini, ini berarti namanya baru. Kalau kita sudah ada tulisannya, sama begini, ada tulisannya, kemudian kita membuat dokumen baru, kita tinggal geser mouse-nya ke atas, tanda office, diklik, kemudian new, diklik new, kemudian di sini ada blank dokumen, kita klik, kemudian kita klik tulisan create. Kita klik. Nah, kosong lagi kan? Ini membuat dokumen baru. Kemudian sekarang tugasnya adalah kita mengetik. Oke, sudah kita lakukan sebuah pengetikan sedikit saja sebagai contoh, nanti kita bisa dilanjutkan lagi. Pembahasannya tadi membuat dokumen baru, kemudian menyimpan. Untuk menyimpan suatu pekerjaan kita di dalam Microsoft Word ini ada 3 cara. Yang pertama, kita klik ikon yang ada di atas ini, ada tulisan save, gambarnya disket. Kemudian yang kedua caranya, kita klik ini, kemudian ada tulisan save. Kemudian yang ketiga, dengan menekan tombol CTRL, jangan dilepas, kemudian tekan S, atau istilahnya sering disebut Ctrl S. Itu untuk cara menyimpan. Kita lakukan, kita klik yang ini, kita tulis ini adalah file name, kemudian save as type. File name ini kita tulisi mau kita kasih judul apa atau disimpan dengan nama apa. Contoh, belajar MS Word. Oke, belajar MS Word. Kemudian kalau sudah, langsung kita save. Oke, otomatis tadi di atas sendiri yang namanya title bar di sini juga berubah menjadi belajar MS Word strip Microsoft Word. Ini menunjukkan berarti ini adalah nama daripada file yang sudah kita simpan. Oke, ini cara menyimpan. Kemudian cara menutup. Kita lihat dulu, ya. Cara menyimpan, kemudian cara menutup. Cara menutupnya adalah juga ada 2 cara, atau ada 3 cara lagi. Yang pertama, kita tinggal klik pojok kanan atas X ini sampai muncul warna merah. Nah, ada tulisannya close. Kemudian di sini pojok kiri atas kita klik, kemudian ada exit Word. Kemudian ada
di dalam tombol keyboard, yaitu menggunakan ALT, tombol ALT ditekan, jangan dilepas, kemudian langsung tombol F4 di atasnya angka 5. Jadi ALT F4. Kita klik yang ini, ada 3 ya. Klik yang ini. Oke, sudah keluar. Kemudian sekarang kita membuka dokumen yang sudah tersimpan itu tadi. Bagaimana caranya? Ketika sudah tersimpan, ada 2 cara lagi. Kita sudah ada 2 cara lagi, yaitu ketika sudah tersimpan di dalam komputer dengan nama belajar MS Word tadi, itu kalau tidak dirubah-rubah pasti ada di dalam Windows Explorer. Kita cari Windows Explorer. Kalau ini sudah saya taruh di bawah, kuning ini, kita tinggal klik. Nah, ini Windows Explorer. Seumpama tidak ada di sini, ada di pojok tempatnya start, kita klik tapi klik kanan, kemudian File Explorer. Oke, tampilannya sama. Nah, untuk mencari dokumen yang sudah tersimpan, pasti kalau tidak dirubah cara menyimpannya, pasti ada di folder dokumen. Nah, di sini belajar MS Word. Cara membukanya kita klik 2 kali. Oke. Atau kita close dulu. Itu cara pertama. Kedua, tadi ada di layar. Cara yang selanjutnya yaitu dengan cara kita buka aja Microsoft Word seperti biasa. Mana Microsoft Office Word. Oke, kita buka. Nah, tampilannya seperti ini. Kita langsung klik pojok kiri atas ini, Office butonnya. Kita klik, kemudian kita klik Open. Ini cara yang selanjutnya. Open, kemudian cari belajar MS Word. Kita klik, kemudian kita klik Open. Oke, ini tulisan tadi. Pembahasan selanjutnya. Ya, sudah kan? 1, 2, 3 sudah terlampaui. Kita sekarang mengedit teks. Pertama, kita mengcopy teks, kemudian menformat teks. Nanti format itu bermacam-macam caranya. Kemudian kita mengganti teks. Nah, kita lakukan yang mengcopy teks. Kita copy teksnya. Tampilannya kita besarkan dengan cara ini, atau kontrol scroll atas pada mouse. Nah, biar kelihatan lebih jelas. Oke, cara mengcopy ada 2 cara atau 3 cara lah, enak 3, biar nanti pemahamannya bisa dengan cara ini, cara ini, cara ini. Yang pertama, cara mengcopy. Contoh, kita tulisan pengajar ini kita blok. Ini yang mau kita copy, kemudian kita taruh di paling belakang sendiri. Tulisan pengajar ini kita klik di sini, kliknya jangan dilepas, kemudian digeser ke kanan. Ini namanya blok. Atau kita klik 2 kali di tengah-tengahnya ini, klik sama. Atau kita klik di bawah, di paling pertama, di sebelum tulisan pengajar, kita klik di sini, kemudian kita tekan tombol shift, shiftnya dengan dilepas, kemudian kita tekan tombol arah ke kanan. Nah, oke, ngeblok aja sudah ada 3 cara. Kita klik 2 kali, cepat. Cara mengcopy. 1, cara mengcopy itu adalah copy menggandakan. Jadi copy itu menggandakan. Di sini ada sudah tombol copy. Kemudian ada lagi yang namanya ya, di sini ada tombol copy, dan kemudian ada lagi yang menggunakan cara yang pertama ini ya. Cara yang kedua adalah menggunakan ini, diklik kanan, kemudian copy.
Cara yang ketiga, tekan tombol CTRL, jangan dilepas, kemudian C, huruf C atau Ctrl C. Dah, kita lakukan, kita klik ini, langsung copy. Nah, kalau sudah di copy, berarti kita nanti meletakkannya, tulisan pengajar ini tadi kita letakkan di paling akhir di sini. Nah, bagaimana cara meletakkan? Yaitu kita tekan tombol klik kanan, paste atau paste. Ini bisa. Kemudian kalau tidak menggunakan mouse, kita atau tombolnya di sini juga ada tombol paste, atau yang ketiga yaitu dengan CTRL V atau Ctrl V. Dah, yang jelas ini kita paste di sini. Nah, tulisan pengajar sudah ada dua, ini dan ini dengan ini, ada dua kan? Itu cara mengcopy. Kemudian cara pembahasan yang selanjutnya adalah format teks. Oh iya, tambahan cara mengcopy. Copy itu adalah menggandakan. Kemudian ada lagi yang namanya cut. Cut atau artinya gunting, yaitu untuk memindahkan atau untuk memindahkan tulisan ke tempat yang lain. Contoh ini, pengajar ini kita pindahkan dengan cara ini cut bisa, atau Ctrl X pakai tombol mouse tombol keyboard juga bisa, atau dengan klik kanan cut, langsung hilang kan. Kemudian kita taruh di saumpama di sela-selanya setiap ini, antara sebabnya dan setiap diantaranya ini. Kemudian kita paste di sini atau kita paste di sini, klik kanan paste. Nah, pengajar pindah ke sini. Oke. Kemudian sekarang yang selanjutnya tadi menformat teks. Menformat teks itu ada berbagai macam model, berbagai macam cara, dan berbagai macam yang bisa dilakukan di dalam mengformat. Satu contoh, ketika kita mau menformat suatu tulisan atau suatu teks, itu harus kita blok terlebih dahulu. Baik itu tuh yang mau kita format itu satu suku kata atau satu paragraf bahkan, atau hanya satu huruf. Contoh ini pengajar ya. Pengajar ini kita blok semua. Nah, ini format. Format itu ada berbagai macam cara. Ada tombol, pokok tombol yang ada di sini tadi, ada toolbar tadi, ini bisa digunakan untuk format. Seumpama tulisan B. Tulisan B itu adalah bold singkatannya, atau bisa digunakan dengan tombol keyboard yaitu Ctrl B. Fungsinya untuk menebalkan tulisan. Kita klik aja B. Nah, tulisannya lebih tebal daripada yang lain, ya kan? Contoh lagi, tebalnya kita matikan, mati. Kemudian ada lagi sebelahnya I. I itu adalah italic atau Ctrl I. Fungsinya untuk membuat tulisan itu miring. Kita klik, nah, dia miring. Kita kembalikan lagi normal. Kemudian ada lagi yang namanya underline, yaitu di dalam tombol keyboard atau cara cepatnya yaitu dengan Ctrl U. Fungsinya untuk menggaris bawahi tulisan. Contoh pengajar, kita garis bawahi, kita klik U. Nah, contoh lagi, seumpama huruf yang pertama, huruf P-nya saja, ini mau kita besarkan atau kita tebalkan.
Nah, bisa. Kemudian hurufnya ini lagi kita A atau font color, ini berarti hurufnya kita warnai merah. Kemudian yang ini seumpama N, kita warnai yang lain biru, jadi biru. Oke. Kemudian kita blok semuanya. Contoh, ini mau kita besarkan tulisannya, loh bisa. Kecilkan lagi bisa, atau cuman huruf P nya saja yang kita besarkan. Nah, ini bagian daripada format. Atau langsung di sini juga bisa. Nah, langsung besar ukurannya. Oke, contoh di sini P ini. Kemudian model hurufnya ini kita rubah, kita blok sama ini model huruf. Di sini ada namanya font. Kita klik di sini berbagai macam font. Kita tinggal pilih mana yang kita sukai. Nah, itu contohnya langsung kelihatan. Kita klik aja. Nah, beda kan antara font ini dengan font ini. Contoh lagi, di sampingnya ini kita rubah menjadi fontnya beda lagi. Contoh ini. Nah, kemudian yang inovasi ini kita rubah lagi fontnya menjadi font ini. Oh, kurang tebal, ditebalkan. Oh, kurang besar, dibesarkan. Oh, dikasih warna, tinggal kita klik ini. Kemudian kita miringkan. Nah, dia miring. Kita garis bawahi, dia bergaris bawah. Nah, ini semua adalah salah satu contoh daripada mengedit teks atau menformat teks. Oke, kurang lagi. Ini masih banyak lagi. Di sini ada tombol alignment text left. Ini adalah untuk rata kiri, ini untuk tulisan itu di tengah-tengah, biasanya untuk judul. Contoh seperti ini tadi. Nah, ini di tengah-tengah. Kalau kita blok seperti ini, maka tulisan tombol ini akan nyala warna kuning. Kemudian contoh lagi, kalau di sini, nah ini enggak nyala, nyalanya di sini. Berarti ini saya kecilkan dulu. Ini di samping kiri, samping kanan, atas, bawah, ini ada namanya margin atau batas daripada sebuah pengetikan. Atau nantinya ketika di print out atau dicetak itu menjadi rapi dan bagus. Ini fungsinya saya jelaskan di sini. Fungsi dari masing-masing ini, contoh kita blok aja semua. Karena ini merupakan satu paragraf. Kalau kita tekan tengah, dia terletak di tengah-tengah. Nah, kemudian kalau kita tekan yang alignment text right atau Ctrl R, di sini sudah kita arahkan. Ini kalau di dalam kurungnya itu berarti Ctrl plus R, berarti menggunakan keyboard dengan Ctrl R. Kalau kemudian ada yang namanya justify atau Ctrl J. Ini biasa yang digunakan untuk mengedit suatu teks itu agar menjadi rapi. Jadi rata kiri dan rata kanan. Contoh kita klik. Ini masih belum rata, ini juga belum rata karena ratanya di tengah-tengah. Kita klik yang justify. Kiri rata, kanan juga rata. Kelihatan rapi sudah. Dah, kita lanjut ke yang lain, apalagi di sini kira-kira. Nah, cukuplah. Ini yang di home, menu home, ini semuanya sudah kita lakukan. Ini sudah mewakili, hampir mewakili semuanya. Dan untuk kebanyakan suatu pengetikan itu hanya menggunakan yang bagian home. Lanjut ke selanjutnya tentang menformat teks sudah. Yang C, mengganti teks.
Mengganti teks itu adalah istilahnya di dalam komputer, di dalam Microsoft Word itu adalah replace. Dengan cara kita langsung kerjakan. Kita blok kata-kata yang mau kita replace. Replace itu adalah mengganti kata, seumpama kata itu salah ya. Kata itu ingin kita ganti dengan tulisan yang lain. Contoh di sini setiap ada tulisan satu sama ya. Nah, ini kita blok dulu. Tulisan satu. Pokok semua dalam tulisan itu ada tulisan satu, maka kita rubah menjadi tulisannya sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita blok tulisan satu. Faktor sudah. Ini tulisan faktor sudah. Tulisan faktor seumpama di dalam sebuah pengetikan itu ada beberapa tulisan faktor, maka nanti akan merubah tulisan itu semua. Dengan cara bagaimana? Kita blok tulisan faktor, kemudian di menu home ini ya, geser ke kanan ada tulisan replace atau Ctrl H. Kita klik replace. Nah, di sini ada tulisan faktor. Nah, setiap tulisan faktor ini nanti kita rubah menjadi tulisan sederhana, seumpama ini. Karena tulisan faktor itu keliru semua, salah semua dari awal sampai akhir salah semua, maka kita ganti dengan sederhana. Langsung kita replace all. Kita klik aja, klik. Nah, di sini ada tulisan, ada peringatan satu replacement karena hanya ada satu tulisan faktor di dalam dokumen yang kita tulis. Nanti seumpama ada 10, nanti di sini juga tertera 10. Kemudian kalau sudah langsung kita yes. Klik oke. Kemudian di close saja. Di sini otomatis tadi yang diblok ganti dengan tulisan sederhana. Tadi faktor, sekarang sederhana. Nah, itu replace. Oke, lanjut ke bahasan selanjutnya. Nah, langsung nomor 5. Mengatur paragraf. Ini sudah. Mengatur paragraf. Tadi yang rata kanan, rata kiri, rata tengah sudah kita lakukan. Mendahului tulisan itu tadi berarti. Oke. Yang ini tadi awalnya di sini berarti rata kiri, kemudian ini tengah untuk judul biasanya, kemudian rata kanan ini margin yang kanan rata, margin yang kiri tidak rata. Kalau Justify kita klik oke, rata kanan dan rata kiri. Nah, itu untuk mengatur paragraf. Kemudian indentasi, mengatur sebuah indentasi. Apa sih yang dinamakan dengan indentasi? Indentasi itu apa sih yang dinamakan indentasi? Contoh dalam satu paragraf ini, seumpama kita membuat sebuah karya tulis, membuat sebuah tulisan yang ada berbagai macam, banyak sekali paragrafnya. Sekarang cara membedakan paragraf yaitu dengan cara alinea. Yaitu alinea itu tulisan yang menjorok ke kanan atau masuk menjorok ke dalam sebanyak 7 huruf atau 5 huruf. Dengan cara bagaimana? Ini tadi, hang line in, first line indent. Kita klik aja, kita blok di sini. Kemudian kita klik yang atas sendiri, ada 3 tombol ya. Yang kita pilih adalah yang atas. Kita klik, kemudian kita geser aja ke kanan. Nah,
tulisan yang pertama saja yang menjorok ke dalam sebanyak 7 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas kan? Di sini. Berarti setengah inci. Ini 1 in, berarti tengah-tengahnya. Bisa kok ditaruh di sini juga bisa. Jadi patokannya itu adalah 7 huruf. Oke. Kemudian contoh lagi. Ini sama kita yang tengah. Yang tengah itu bagaimana? Ini kita kembalikan. Nah, fungsinya yang tengah bagaimana? Berarti tulisan yang pertama ini nanti ini tetap rata kiri dan rata kanan juga. Kemudian yang bawahnya nomor 2, 3, 4 dan seterusnya nanti sama ada. Ini kita jorokkan ke dalam. Contoh, kita klik, jangan dilepas, tarik. Nah, ini fungsinya. Kita kembalikan lagi. Ini kalau yang tengah. Kalau yang bawah sendiri, ini adalah semuanya. Berarti yang awal ikut, yang tengah ikut, dan semuanya nanti akan menjorok ke dalam. Kita klik, jangan dilepas, kita geser. Oke, ya kan? Masuk ke dalam lagi. Kita kembalikan. Oke. Dah, itu salah satu format yang selanjutnya. Langsung mengatur jarak spasi baris. Mengatur jarak spasi baris. Oke. Contoh ini kita copy dulu semuanya. Copy, kemudian kita enter, taruh bawah, kita paste. Nah, kita rubah semuanya hurufnya ini menjadi ukurannya berapa, 14 lah, 14. Kemudian hurufnya kita samakan dulu semuanya biar enak. Ini nanti contoh sama ini ya, beda lagi. Dah, ini kita melakukan sebuah mengatur jarak spasi. Berarti spasi antara bawah dan antara atas ini tulisan sebagai dengan keberhasilan ini bisa diatur dengan cara kita blok semuanya. Renggang tidaknya antara atas dan bawah, kita klik yang ini line spacing, kita taruh yang 1 sama. Nah, agak rapat sama kita taruh yang nomor 1,5, agak melebar. Kemudian kita taruh ke 2,5. Nah, agak lebar lagi. Nah, ini adalah mengatur jarak spasi antara tulisan pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Fungsinya di sini. Oke, kita kembalikan ke 1 aja. Lanjut yang selanjutnya, bullet and numbering. Bullet and numbering. Contoh kita membuat tulisan ini, kita blok tulisannya, atau bullet and numbering itu biasanya digunakan seperti ini. Nah, kita menggunakan angka 5, seret, mengatur paragraf. Kemudian bawahnya lagi ada A, B, C, D. Kemudian ada lagi 6. Berarti kan hurufnya sebagai apa itu namanya, sebagai judul. Contoh, kita membuat ini sebagai ini, kita blok aja, kemudian kita copy lagi, kita taruh di enter dulu, taruh bawahnya, kemudian kita paste di bawah, kemudian kita enter lagi, kita paste lagi di bawah, kita enter lagi, kita paste lagi di bawah. Nah, contoh ada 4 lah. Oke, ke bawahnya. Nah, 4 ini nanti kita mengasih atau kita memberi angka di depannya, angka 1, 2, 3 dan seterusnya, atau dengan huruf abjad A, B, C, D dan seterusnya sebagai judul. Kita blok semuanya. Oke, kalau sudah kita blok, kemudian kita, ini cara cepet-cepetan, kita klik kanan, ada namanya numbering.
Di sini bisa kita pilih 1, 2, 3 titik-titik, tapi kalau di sini menggunakan kurung. Kalau ini ABC, ini 1 Romawi besar, 1 Romawi kecil, dan seterusnya. Kita pilih yang nomor 1 ini aja. Kita klik. Dah, ada 1, 2, 3, 4. Ini sebagai judul. Seperti ini tadi, seperti saya nulis ini tadi. Nah, ada 6, 7 sampai 12. Ada di ABCD poin-poinnya. Oke, kita rubah lagi. Seumpama kita klik kanan ya, langsung di sini klik kanan, kemudian langsung kita A, berubah menjadi huruf ABCDE. Kemudian lagi seumpama ini tidak apa itu namanya, tidak jadi, kita undo aja. Undo itu adalah istilah untuk mengembalikan ketika kita mengerjakan suatu pekerjaan itu tidak jadi. Enggak, saya enggak mau itu, saya ingin kembali ke awal. Nah, itu menggunakan undo. Dengan cara apa? Ini klik klik undo, atau dengan Ctrl Z. Kita klik undo berapa kali? 2 kali tadi, kedua. Nah, kembali lagi. Kalau ingin mengembalikan lagi ke kanan, mengembalikan lagi sesudahnya itu tadi, kita klik repeat, kita klik redo. Jadi undo dan redo. Redonya kita klik 2 kali. Nah, kalau 1 kali kita kembalikan lagi, ya, menjadi angka 1 tadi. Nah, itu cara untuk membuat bullet, membuat numbering. Sekarang yang kedua, membuat bullet. Kita klik kanan, kemudian ada bullet. Bullet ini nanti terserah kita mau kasih yang mana di awal tulisan sebagai itu tadi. Kita klik, contoh ini ya, centang, kita klik. Nah, di awalnya ada centangnya. Kemudian sama ganti lagi yang lain, kita ganti yang ini, ya ganti. Nah, ini pembahasan yang selanjutnya. Nanti Anda semua tinggal mempraktekkan, sangat mudah kok. Ini sudah nyampe 5. Oke, langsung break. Break itu fungsinya, kita kecilkan dulu. Break itu adalah digunakan untuk membuat paragraf baru, membuat lembar kerja baru. Jadi setelah halaman 1 ini, kemudian langsung kita meloncat langsung halaman 2. Ini yang bawahnya ini sebenarnya masih bisa kita tulisi, tapi kita nggak mau menulisi sama ya, langsung kita pick break namanya. Pick break itu bisa dilakukan dengan langsung tombol CTRL plus enter, tekan tombol kontrol dan enter langsung. Nah, menjadi halaman 2. Atau cara lambatnya, tidak menggunakan keyboard maksudnya, yaitu dengan cara kita kembalikan dulu. Nah, kita kembalikan lagi dulu, kita pick layout. Nah, di sini kita pilih yang break. Ini ada tanda pemisah, kita klik aja. Kemudian pick. Nah, sama kan dengan kontrol enter. Oke, lanjut. Berarti kita lanjut setelah halaman 1, lanjut nulis di halaman 2. Contoh. Nah, contohnya seperti ini. Di sini kalau sudah ada halaman 2, di bawah ini yang namanya status bar tadi, 2 of 2. Berarti kursornya terletak di halaman 2, jumlah halamannya ada 2. Kalau kursornya kita taruh di halaman 1, berubah 1 of 2, karena ada 2 halaman. Ini status barnya. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Break sudah. Membuat kolom sekarang. Contoh, membuat kolom. Ini tadi tulisan ini kita copy dulu,
kemudian kita copy, kemudian kita taruh bawah ini, kemudian kita paste. Nah, kita besarkan dulu. Nah, ini membuat kolom. Kolom itu digunakan biasanya kalau kita melihat sebuah koran, majalah, atau yang lainnya, surat kabar lah. Di situ ada tulisan kanan kiri, yaitu ada tulisannya masing-masing, yaitu disisakan dengan kolom. Contoh, seumpama kita sudah menulis semuanya, ini sudah kita tulis ya, dan seperti ini, bukan hanya satu paragraf ini, nanti kita sendiri nulis sendiri yang buahnya, atau membuat makalah, atau membuat apalah karangan. Itu adalah yang pertama, kita blok dulu yang mau kita buat kolom. Kolom itu bisa kita buat menjadi 2 atau 3 atau 4, terserah kalian masing-masing. Kita blok tulisan yang mau kita buat kolom. Kemudian di page layout ini ada yang namanya kolom. Kita klik kolom. Di sini ada 1, berarti nggak ada kolom. Kalau 2 berarti langsung 2 kolom. Kita klik aja. Nah, dipisahkan menjadi 2 kolom. Kemudian kita klik menjadi 3 kolom. Nah, ada 3 kolom. Kemudian kita buat lagi left, maksudnya 2 kolom, yang kiri itu kecil, yang kanan lebih besar. Nah, seperti ini. Yang kiri kecil, yang kanan lebar. Kalau kita rubah balik rek, nah, yang kanan yang sempit, yang sini lebar. Dah, itu cara membuat kolom. Oke, kita kembali sini. Di dalam membuat kolom sudah, langsung membuat tabel. Membuat tabel biasanya digunakan untuk pembuatan jadwal pelajaran. Kemudian ada lagi, ini kita lanjut ya, ini lanjut ke bawah, membuat tabel. Kita kasih judul membuat tabel. Tabelnya itu kita besarkan, kita bold, kemudian kita taruh tengah, kemudian warnanya merah. Jangan merah lah, kita kasih yang biru. Cara membuat tabel biasanya untuk absensi, kemudian nota, kemudian untuk data-data akuntansi dan lain sebagainya, atau data-data toko, daftar press list daripada jualan. Itu cara menggunakan tabel. Caranya, contoh ini judul, contoh ya, contoh seumpama ini judulnya. Kemudian bawahnya kita klik insert. Ini kursornya di sini, kemudian di sini ada insert, kemudian ada yang namanya table atau membuat tabel. Kita klik di sini ada, nah, langsung ditunjukkan di sini 1, ini 2, ini 3 ke kanannya, ke 4 ke kanannya, berarti ada 4 kolom. Terus ke bawahnya ada sama 5. Kita geser aja, jangan diklik, digeser dulu. Nah, berarti ada 4 kolom. Kolom itu yang ke bawah, kemudian ada ya 5 baris. Baris itu yang ke samping kanan kiri. Kita klik aja. Udah, ada 4 contoh. Ini biasanya ada tulisan nomor, kemudian nama, kemudian sampingnya alamat. Untuk ke samping itu tinggal tekan tombol panah kanan, alamat, kemudian keterangan. Nah, biasanya seperti ini. Ini juga langsung kita bisa rubah lagi. Untuk mengecilkan sebuah kolom, ini mouse-nya ini kita besarkan biar kelihatan. Nah, mouse-nya ini kita gerakkan pas di garis yang di atas, ke atas. Ini sampai ada anak panah kanan kiri. Nah, itu berarti garis itu bisa kita rubah. Kita klik,
kliknya jangan dilepas, kemudian digeser. Berubah kan? Sama ini kurang lebar ke sini. Oke. Ini kurang lebar lagi ke sini. Nah, kita atur begitu. Untuk baris juga sama. Ini kita taruh ke pas tengah-tengah, kemudian kita klik jangan dilepas, kita lebarkan lagi. Nah, lebar. Loh, tulisannya kok nggak bisa ke tengah-tengah? Nanti ada sendiri. Contoh, ini seumpama langsung kita rubah aja. Kita blok semuanya. Blok semuanya bisa begini, atau bisa langsung disorot dari sini, mouse-nya berbalik ke kanan, kita klik. Nah, kemudian kalau sudah kita blok, kita ke home. Mau kita apakan? Contoh, kita mau taruh tengah, kita klik aja line space, atau Ctrl E kita kembalikan, atau kita Ctrl E untuk tengah-tengah, ini center, Ctrl E lah, bisa. Kemudian spasi atau jaraknya ini didesain, oh maaf, keliru, di layout. Kemudian untuk menaruh, bentar ya, ini kurang lebar biar kelihatan nanti. Nah, biar ini antara jarak antara atas dan bawah ini, garis ini dengan garis ini, tulisannya itu di tengah-tengah, maka kita blok ini di layout ya, kemudian kita taruh tengah yang ini, Align Center, kita klik. Nah, pas persis di tengah-tengah. Nah, sekarang kita rubah di home, kita rubah menjadi bold tulisannya, kemudian warna kita rubah juga merah. Kemudian, nah kolomnya ini ketika kita ingin merubah warna kolom gimana? Kita klik aja atau langsung kita blok di sini, langsung di desain. Di sini ada yang namanya shading. Shadingnya ini kita klik, kemudian kita taruh, kita pilih warna, terserah warna apa yang kita sukai. Kemudian kalau sudah langsung klik. Nah, berarti judul dari kolom ini, judul dari tabel ini berubah warna dan berubah ukuran, mulai ukuran lebarnya atau ukuran daripada panjangnya ini. Nah, itu cara membuat tabel. Cepat selesai. Kemudian membuat word-art. Word-art itu adalah tulisan bergaya, tulisan yang gaya-gaya. Kita kecilkan lagi, kita buat lagi halaman ketiga, langsung Ctrl Enter. Nah, halaman 3 ini kita besarkan menggunakan Ctrl Scroll. Nah, word art itu letaknya ada di insert. Nah, di sini ada yang namanya word art. Kita klik word art. Nah, ada beberapa pilihan. Ini model tulisannya kita suka yang mana. Contoh, kita menggunakan yang tulisan ini, word art ini. Kita klik aja. Nah, muncul your text here. Masukkan teks kamu. Contoh, belajar MS Word. Kalau sudah langsung di OK. Nah, munculnya seperti ini. Nah, pembahasan seterusnya, ketika tulisan ini ada apa namanya ini, garisnya begini, ini tidak bisa digeser-geser atau gesernya kurang pas nanti kalau ada tulisannya. Seumpama ingin pas, atau ini contoh gini ya, kita taruh di ini, di tulisan, langsung diklik, jangan dilepas, langsung digeser ke sini. Nah, kita besarkan. Ini seumpama kita mau taruh di sini, tulisannya kocar-kacir atau tidak beraturan. Nah, kita kembalikan atau Ctrl Z dulu. Caranya bagaimana agar tulisan ini bisa rapi? Dengan cara ini, kalau sudah diklik pasti ada tulisan text wrapping.
text wrapping ini ada di format text wrapping, kita klik. Kemudian ada yang namanya behind tag atau in front of tag. Ini yang biasa digunakan, dua ini aja. Yang lainnya bisa dipelajari sendiri. Kita behind tag aja, kita klik. Oke. Behind tag itu berarti tulisan WhatsApp ini tertindih dengan tulisan yang ada di MS Word. Beda lagi dengan kalau kita klik lagi, beda lagi dengan kalau in front of tag, klik. Nah, tulisan yang di Word, tulisan yang tadi itu tertindih dengan tulisan WhatsApp. Itu bedanya. Oke, kalau ini sudah bisa digeser-geser tanpa merusak spasi atau paragraf yang ada di sini. Ini bisa kita geser, bisa kita kecilkan menggunakan ini, ada pojok-pojok ini kita klik, kemudian jangan dilepas, digeser-geser. Nah, bisa kecil, nah, bisa diatur di mana tempatnya, besarkan lagi. Nah, ini cara membuat WhatsApp atau tulisan bergaya, atau WhatsApp lagi yang lain. Contoh kita taruh dulu di sini. Kita lagi tadi insert, kemudian WhatsApp, kemudian yang lainnya ini, kemudian belajar. Gitu aja. Oke. Nah, kita kemudian text, kemudian in front of tag. Ini bisa kita geser. Nah, mudah untuk WhatsApp-nya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, membuat drop cap. Drop cap itu kalau kita menjumpai sebuah koran atau majalah, itu biasanya tulisan yang awal itu besar, yang tulisan yang selanjutnya itu kecil, normal. Contoh, kita contohkan di sini. Kita geser dulu. Nah, tulisan ini membuat satu paragraf, tulisannya itu yang pertama ini nanti besar dengan cara yang namanya drop cap. Drop cap bener. Ya, ini membahas nomor 10. Dengan cara bagaimana? Yang pertama adalah kita kembali insert, ini sudah kita blok mana yang mau kita drop cap, atau satu paragraf itu yang mau kita drop cap. Kita pilih insert, kemudian ada yang namanya drop cap. Oke, ini drop cap. Nah, ini sudah simbolnya aja, yang pertama ini hurufnya besar atau besar sekali, yang lainnya kecil. Kita klik aja, kemudian kita pilih yang mana. Nah, ini kita tinggal pilih. Biasanya yang sering digunakan yang dropet. Nah, ini tulisan yang lainnya kecil, yang awal besar. Kita klik. Nah, jadi itu yang namanya drop cap. Contoh lagi yang ini tadi, yang ada di kolom, ada dua kolom. Kita blok, kemudian kita insert tadi ya, kemudian langsung drop. Nah, tulisan yang awal kok ada garis-garisnya ini? Kok ada garis-garisnya? Ini nanti ketika kita cetak nggak akan kelihatan. Untuk menguji atau untuk biar kita nggak penasaran apa iya nggak ada garisnya, itu langsung kita print preview atau kita preview aja. Kita klik. Nah, kita besarkan atau langsung scroll. Nah, nggak ada garis-garisnya kan, langsung sebagai pengajar. Nah, ini oke, kita close print previewnya. Kalau di sini ya ada garisnya, hanya untuk batasnya saja. Ketika sudah di print out, sudah dicetak menggunakan printer, otomatis nggak akan kelihatan. Dah, lanjut yang selanjutnya, menyisipkan gambar. Menyisipkan gambar itu kita masuk ke
Di tulisan ini, contoh di sini aja, di setelah pengajar ini kita klik di sini, menyisipkan gambar. Itu berbagai macam gambar. Ada yang namanya gambar bawaan daripada komputer, yaitu yang namanya clip art, bawaan daripada Office ya, Office Word itu clip art. Ada lagi menyisipkan gambar contoh foto Anda masing-masing, atau foto apalah, atau pemandangan, itu bisa kita sisipkan dengan cara dimana yang mau kita sisipkan. Contoh kita klik di tengah-tengahnya pengajar, atau di atas sendirilah, atau di awal inilah. Kita klik awal, kemudian di sini ada tulisan insert, menu insert, kemudian kita pilih clip art. Kita klik, kok nggak ada, kok muncul seperti ini, berarti Microsoft Office-nya masih belum terdeteksi. Kita klik OK. Kita klik coba lagi, oh nggak bisa. Berarti kalau nggak bisa, ini proses awal dari penginstalan Office itu tidak dimasukkan. Nggak apa-apa, kita klik yang picture aja sebelahnya. Nah, kalau picture ini adalah menyisipkan sebuah foto. Contoh foto inilah, foto gambar sound. Kita klik insert. Nah, gambarnya di sini. Nah, ini untuk bisa digeser-geser biar tidak kocar-kacir tulisannya seperti tadi, seperti Word Art tadi, kita langsung klik Swap Text atau Text Swap, pilih yang behind text. Nah, ini berarti di antaranya, atau kita pilih yang in front of text, berarti di atasnya, atau kita pilih yang square, ini memisahkan, berarti dia kalau digeser ke sini, nah, tulisannya seperti ini. Kalau kita kecilkan, nah, otomatis seperti ini. Kita coba yang behind text. Ini biasanya bukan untuk latar belakang. Oke, itu cara menyisipkan gambar. Contoh lagi, kita klik di sini, kita insert. Karena clip artnya tadi masih belum support, maka kita klik yang picture. Kemudian kita pilih gambar atau foto yang kita kehendaki. Contoh di sini ada gambar wayang, ini gunungan. Kemudian kita insert. Nah, ada. Kemudian kita behind text atau in front of text. Front of text. Kita geser, nah kita kecilkan, bisa. Kita klik, jangan dilepas, digeser. Nah, dikecilkan lagi. Kita sisipkan di mana? Nah, ini terserah Anda. Oke, itu adalah cara menyisipkan gambar. Lanjutkan yang terakhir. Lanjut yang terakhir, yaitu mencetak hasil kerja di Microsoft Word. Nah, ini hasil kerja ini mau kita cetak menggunakan printer berbagai macam model dan berbagai macam merek, terserah mau merek apa, semuanya enak dipakai sudah. Langsung caranya dengan tombol keyboard, yaitu menggunakan Ctrl+P, akan muncul seperti ini, Ctrl P, muncul seperti ini kotak dialog. Kemudian langsung kita, ini ada, ini sebentar ya, ini cara satu. Cara yang kedua dengan cara klik ini, kemudian print. Di sini jangan, nggak usah diklik, langsung geser ke atas, print. Nah, sama kan? Nah, di sini ada 3 macam. Yang all berarti mencetak semua halaman. Kalau ada 10 halaman berarti ya dicetak semua halaman itu. Kemudian ada yang current page. Current page itu apa? Letaknya mouse aja atau letaknya kursor aja yang kita cetak. Contoh kursor yang berkedip-kedip ini letaknya di halaman 1, maka halaman 1 aja yang kena cetak. Kalau kita kursornya ini di halaman 2, otomatis nanti yang tercetak hanya halaman 2. Itu yang namanya current page. Nah, kalau page ini adalah kita menentukan baris halamannya yang mau kita cetak. Seumpama halaman 1 ya kita tulis 1, halaman 3 ya halaman 3, terserah.
Kalau cuman kita klik halaman 1, nah tulis halaman 1, kemudian langsung kita klik OK, otomatis ini langsung tercetak di printer. Oke, ini adalah cara daripada belajar Microsoft Word mulai awal sampai akhir. Kalau ini sudah dipahami semua, otomatis pengembangannya akan mudah, bisa dipraktekkan sendiri dan mencoba-nyoba. Intinya jangan takut salah, langsung ketik aja perubahan apa ini dilakukan tadi, kita klik, nggak mungkin akan rusak Microsoft Office itu. Pokok intinya kita coba semuanya, bagaimana itu wis. Nah, itu adalah cara singkat atau cara cepat belajar Microsoft Word dari 0 sampai mahir, dengan intinya tekun dan terus lagi belajar dan mengasah otak. Dah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan ketika ada pertanyaan bisa dilanjut di kolom komentar. Oke, terima kasih, sekian, sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya.